Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini aku mau bahas apa itu singularitas Quick dalam cerita My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jadi begini, teori singularitas Quick ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Kyudai Garaki. Kenapa? Karena Dr. Kyudai Garagi menganggap bahwa ada suatu titik di mana umat manusia itu tidak akan bisa menahan kuiknya sendiri. Sehingga orang yang memiliki kuik di masa depan akan kehilangan kendali terhadap kuiknya sendiri dan hasilnya umat manusia akan hancur. Nah, pertanyaannya, mengapa kuik teori singularitas ini bisa terjadi? Jawabannya karena teori singularitas itu terjadi karena evolusi yang terjadi pada umat manusia itu sendiri. Contohnya aja seperti ini. Saya menjadi seorang pengguna Quick pertama. Kemudian saya punya anak dan anak saya punya anak lagi sehingga saya punya cucu. Itu cucu saya Quicknya itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada Quick yang aku punya. Padahal cucu saya umurnya masih sangat muda, sehingga kontrol atas quicknya itu sangat rendah. Tidak seperti saya yang kontrol quicknya sudah kuat karena saya sudah dewasa. Itu adalah contoh bagaimana teori singularitas quick ini berjalan. Dan masalahnya sampai sekarang belum ada metode yang bisa menghentikan teori singularitas quick ini. Jadi seolah-olah ini terus terjadi dan sampai pada suatu titik akan meledak. Dan kalau kita lihat dalam cerita My Hero Academia yang movie itu, aku lupa antara movie kedua atau movie ketiga, itu ada suatu cult atau sekte yang menginginkan agar umat manusia tidak punya quick dengan cara quicknya itu dihancurkan mulai semacam obat. Nah, tujuannya baik, yaitu agar quick singularitas ini tidak terjadi. Tapi mereka dihentikan oleh para pahlawan termasuk Izuku Midoriya, Bakugo, Soto, dan lain sebagainya. Memang caranya sekte tersebut salah, yaitu dengan meneror masyarakat. Namun itu bukan berarti tujuan dari sekte tersebut salah. Tujuan sekte tersebut baik sebenarnya, yaitu ingin menyelamatkan umat manusia. Hanya saja dia disalahpahami, sehingga para pahlawan mengambil tindakan untuk menghentikan para villain tersebut. Dan apakah nanti manusia bisa beradaptasi terhadap quick singularitas ini? Ada kemungkinan, karena Shigaraki Tomura itu bisa menumbuhkan berbagai macam jari dan bagian tubuh dari tubuhnya sendiri untuk mengatasi begitu banyaknya quick yang ada dalam dirinya. Sehingga Shigaraki Tomura menjadi contoh bahwa umat manusia bisa beradaptasi terhadap teori singularitas quick. Masalahnya, aku berpendapat kalau tidak semua orang itu mempunyai adaptasi tubuh seperti Shigaraki Tomura, sehingga mungkin di masa depan cerita My Hero Academia hanya sebagian orang yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Shigaraki ini, tapi sebagian orang yang lain akan kehilangan kendali terhadap quicknya dan mereka mau nggak mau akan mati atau setidaknya menjadi gila. Dan mungkin itu aja penjelasan saya tentang teori singularitas quick ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.